Saya belum kayak Prof. Mungkin sebentar lagi, dokter. Oh enggak. Jadi pertanyaannya adalah memilih salah satu bisoprolol, carvedilol, dan metoprolol. Seperti yang tadi saya katakan, tidak ada head-to-head trial yang antara keempat beta blocker tersebut. Jadi pilih salah satu mana yang sejawat biasa berikan, tetapi jangan menggantikannya, karena nanti akan repot untuk mengkonversi dosis. Akan repot sekali. Katakan satu orang apoteker bisa, tapi tidak semua apoteker bisa, dan itu mempunyai potensi untuk salah mengkonversi dosis. Jadi jika obatnya sudah diresepkan, katakan bisoprolol, jangan diganti dengan carvedilol dan metoprolol. Bayangkan ini 10 mg, ini adalah carvedilol 2 kali 25, ini metoprolol 200. Jadi harus dikonversi. Dan saya tidak tahu apakah dengan mengkonversi itu efeknya sama. Saya nggak tahu. Jadi jawaban saya adalah pilih salah satu dan pergunakan salah satu sesuai dengan kebiasaan dari yang meresepkan dan dengan persetujuan dari pasien. Kalau pasiennya bilang saya pakai carvedilol, tekanan darah saya turun dok, dan saya sering pusing karena dia efek penurunan tekanan darahnya besar sekali. Sementara pasien-pasien dengan gagal jantung itu tekanan darahnya bahkan rendah. Maka dengan kata lain, ya kita ganti dari carvedilol menjadi yang lain. Gitu. Jadi itu pertanyaannya adalah sangat individual dari pasien. Oke. Pilih manapun. Oke, terima kasih dokter. Mungkin Prof. Zulis ada jawaban pendapat lain mengenai pertanyaan ini? Saya kira sudah cukup ya. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir dari sangat banyak pertanyaan yang sangat menarik dan sudah dijawab dengan baik dari pemateri kita. Kemudian sebelum diakhiri diskusi ini akan ada take home message dari para pemateri. Mungkin saya mulai dulu dari Dr. Erwin. Silakan, mungkin ada take home message untuk para peserta webinar pada sore hari ini. Saya persilakan, dokter. Sebetulnya bukan take home message dari saya, tapi keluhan saya. Oke. Silakan, dokter. Ini tidak berlaku pada semua apoteker, tetapi saya mendapatkan satu pengalaman yang tidak menyenangkan dengan satu apotek tertentu, terutama untuk pasien-pasien bedah jantung. Kebetulan saya ketua tim bedah jantung, yang berhubungan dengan pemberian warfarin. Dan kita selalu meningkatkan dosis warfarin, dan dia diharuskan membawa hasil INR. Apakah itu benar? Saya tidak tahu. Tetapi kalau itu benar, maka saya bilang sama pasiennya, kalau gitu berobat aja sama apotekernya, bawa INR-nya ke sana, suruh dia buat resep. Gitu. Kemudian apotekernya tidak memberikan obat itu ketika INR-nya adalah 2, di atas 2. Saya bilang targetnya adalah antara 2 sampai 3,5 dalam beberapa orang, sebagian besar orang 2 sampai 3. Dan apa akibatnya? Dia tidak dapat obat. Dan apa akibatnya selanjutnya? INR-nya kemudian langsung drop. Dan apa akibatnya untuk katup jantung buatannya sewaktu-waktu bisa berhenti. Jadi saya hanya take home message-nya sebetulnya. Sebelum melarang atau mengganti obat, telepon dokternya. Pasiennya kasihan, itu aja. Oke, terima kasih dokter. Selanjutnya mungkin Prof. Zulis. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya sama seperti yang disampaikan tadi ketika paparan. Jadi biarkan dokter tadi ya sudah menentukan keputusan terapi, dan di mana apoteker itu mengambil peran untuk meningkatkan adherence dari pasien terhadap pengobatannya dengan cara tadi ya memberikan edukasi, kemudian ikut mengamati atau mengamati kondisi penyakitnya dalam arti efeknya bagaimana, kemudian menggali kekurangan-kekurangan yang terkait dengan ketidakpatuhannya itu, ya, kemudian memperbaiki
perilaku kesehatan. Itu yang penting, apa yang bisa dilakukan apoteker untuk bisa bekerja sama dengan tenaga kesehatan yang lain, dalam hal ini dokter, untuk bisa mengoptimalkan hasil terapi dari pasien. Demikian. Oke, terima kasih Prof. Zulis dan Dr. Erwinanto atas materi yang sangat menarik dan juga pertanyaan-pertanyaan dan juga jawabannya. Sebelum saya akhiri materi webinar pada sore hari ini, akan ada polling dari panitia kurang lebih 2 menit. Mungkin dipersilakan kepada teman sejawat untuk mengisi polling tersebut. Oke, terima kasih kepada teman-teman sejawat yang telah mengisi polling yang disediakan oleh panitia ya dari PPIAI. Oke, sekali lagi terima kasih kepada pemateri. Mungkin saya simpul kembali bahwa penyakit hipertensi ini merupakan suatu penyakit yang bisa dikendalikan dari gaya hidup ya. Pertama, kemudian jika seorang yang sudah mengalami penderita hipertensi itu tadi katakan dokter merupakan pengobatan adalah lifetime ya treatmentnya. Kemudian juga satu lagi pengukuran tensi tekanan darah itu juga sangat penting. Oke, saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kemudian saya juga berterima kasih kepada PPIAI dan juga Merck dan juga kedua pemateri yaitu Prof. Zulis dan Dr. Erwinanto dan juga para teman sejawat yang pada hadir pada sore hari ini. Kemudian saya akhiri dengan lupa. Sebelum saya tutup, jangan lupa abis ini ada post test. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. A small pill with a big heart. Concor, merek originator dari Bisoprolol. Digunakan pada uji klinis Bisoprolol pada studi besar CBIS-2, TIPS, dan kreatif. Kualitas Merck dipasarkan di 117 negara dan dikonsumsi setiap hari oleh sekitar 20 juta pasien di seluruh dunia. Tablet dan bahan farmasi aktif Concor diproduksi oleh Merck. Indikasi Concor untuk hipertensi, jantung koroner, dan gagal jantung.
Terima kasih kami ucapkan kepada para pemateri yang telah membagikan ilmunya kepada kami dan juga moderator yang telah memandu acara hingga selesai. Sejawat apoteker dapat melanjutkan kegiatan dengan menyelesaikan post-test melalui tahapan sebagai berikut. Masuk login ke akun webinar, klik event yang akan diikuti, pilih event dan klik ikuti tes, jawab pertanyaannya sampai nilai 80. Jika belum mencapai batas minimal, silahkan ulangi sebanyak 5 kali. Dan sejawat dapat melakukan perbaikan dalam 2x24 jam. Tunggu penyaluran sertifikat dengan klaim SKP dan klik tombol klaim SKP. Dengan berakhirnya seminar online kita yang ke-42, kami selaku jajaran panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan masih terdapat kekurangan. Tidak ada yang sempurna, namun marilah kita sempurnakan bersama program Ikatan Apoteker Indonesia. Jadilah pemberi kontribusi yang terbaik untuk kemajuan profesi dan organisasi di masa yang akan datang. Tetap gunakan sistem informasi Apoteker Indonesia. Salam hormat kami dan sampai jumpa di seminar online berikutnya. Kegiatan terselenggara didukung penuh oleh